Halo, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kembali tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya gangguan-gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan, sakit penyakit yang saat ini sedang kita alami. Buat saudara-saudaraku yang saat ini berbaring, sedang sakit apapun saya tidak tahu, sakit apapun yang saudara rasakan, yang saudara alami, saya yakin dan percaya ketika saudara mendengarkan, mengikuti video kami dan subscribe, like, share dan komen dalam video kami, saya percaya mendapatkan mujizat kesembuhan, mendapatkan motivasi, dan saudara diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan, mau menceritakan seperti apa yang saya alami ketika kita mengalami sakit. Ya, kita sudah melakukan berupaya berbagai macam hal sudah kita lakukan, dari obat-obatan, dari obat yang paling murah maupun obat yang paling mahal sudah kita lakukan, bahkan pasti banyak juga yang sudah menghabiskan uang banyak. Tetapi kenapa kita belum mendapatkan jaman, belum mendapatkan mujizat, belum mendapatkan kesembuhan? Nah, bahkan banyak juga yang sering kita alami ketika kita mengalami sakit, kita sudah melakukan banyak hal, khususnya tentang pendekatan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah. Nah, tetapi kenapa semuanya sudah kita lakukan, ketaatan, kesetiaan, bahkan dalam ibadah apapun sudah kita ikuti, tetapi kenapa kok kita belum mendapatkan mujizat kesembuhan? Nah, di situ marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita kembali menengok ke belakang apa yang salah dalam diri kita. Seperti apa yang saya alami, sama juga seperti itu. Ketika saya mengalami sakit, solusi yang terakhir ketika sudah habis-habisan uang untuk tidak bisa lagi untuk membeli obat. Nah, tidak ada cara lain yang bisa saya lakukan, apa itu? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dulu saya mendekatkan diri kepada Tuhan ketika sakit, hanya dalam doa saya, ibadah saya, hanya satu permintaan saya, yaitu kesembuhan. Tentunya semua sama. Ketika mengalami sakit, yang diminta dalam doa ibadahnya hanyalah kesembuhan. Ternyata saudaraku ya, pengalaman yang saya alami di situ, kita salah dalam permohonan kita kepada Tuhan ketika kita sakit meminta kesembuhan. Ya, memang benar, sumber kesembuhan itu miliknya Tuhan. Ya, memang itu betul, bukanlah salah sih kita meminta kesembuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak mau semuanya itu sifatnya instan. Jadi Tuhan itu tidak mau setiap kita meminta langsung diberikan, langsung dikabulkan. Tuhan itu sifatnya tidak seperti itu. Makanya Tuhan itu sifatnya tidak mau instan. Tuhan itu sifatnya hamba-hambanya harus mau melalui yang namanya sebuah proses. Nah, dari situlah saya menemukan yang namanya perbedaan. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya sakit? Pola pikir saya rubah. Yang dulu saya setiap ibadah berdoa saya meminta kesembuhan, ketika pola pikir saya rubah, saya meminta ketika saya beribadah, permintaan saya berbeda, yaitu yang saya minta adalah hikmat. Nah, ternyata benar saudaraku, ketika pola pikir saya rubah, dari meminta kesembuhan saya rubah, saya meminta hikmat. Nah, melalui hikmat itulah saya merasakan sesuatu yang luar biasa yang saya alami melalui ibadah saya. Nah, dari hikmat itu muncullah sebuah ide-ide, gagasan-gagasan yang luar biasa yang saya alami. Nah, ternyata apa sih hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Moral yang benar dalam cara hidup yang benar, pola pikir yang sejalan dengan kehendak Allah. Ketika kita meminta hikmat, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Untuk memahami, bahkan mengatasi segala permasalahan yang sedang terjadi dalam diri kita. Nah, melalui hikmat itulah kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Bijak itu apa? Bijak itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik.
bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Itulah orang-orang bijak. Nah, dari hikmat itulah dalam permohonan saya, ternyata pengalaman yang saya alami ketika saya setiap ibadah saya meminta hikmat dari Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, timbul saya mempunyai pemikiran begini. Saya berobat untuk membeli obat yang mahal yang seperti biasanya saya sudah tidak mampu karena saya sudah kehabisan uang. Apalagi yang harus saya lakukan? Ketika saya meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan membukakan hati saya, membuka pikiran saya. Tiba-tiba saya kok kepingin membuat ramuan herbal. Apa sih ramuan herbal itu? Nah, tiba-tiba dalam pikiran saya kepingin membuat ramuan yang berbahan dari ripang, yaitu bahan-bahan ripang seperti kunyit, seperti temulawak, dan seperti jahe. Di situ pertama kali saya mencobanya, saya kumpulkanlah 3 bahan itu, saya parut, saya rebus, nanti airnya saya minum. Nah, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Seusai habis minum itu pertama kalinya, yang awalnya tuh dada saya begah, panas, keliengan, sensasi-sensasi yang bermunculan itu. Ketika saya mulai minum itu, 2 jam kemudian saya bisa merasakan bahwa dada saya itu panasnya berkurang, perut saya panasnya berkurang. Nah, di situ saya meyakini bahwa melalui cara yang sederhana inilah saya mendapatkan mukjizat kesembuhan, dan saya yakin inilah jalan mukjizat kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, di situ saya langsung tidak cukup sekali saya meminum. Berapa banyak yang sering kita temukan ketika kita sakit, sekali minum obat mintanya langsung sembuh, sekali minum sekalipun obatnya yang mahal mintanya langsung sembuh. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saya menginginkan seperti apa yang saya alami. Dari bahannya sederhana inilah, ramuan herbal inilah saya lakukan rutin. Saya membuatnya. Bahkan saya setiap harinya itu 3 kali sehari untuk membuat ramuan ini. Ya, itu rutin saya lakukan setiap hari, bahkan sampai sekarang. Dan saya yakin 2 bulan saya mengalami tekanan sakit asam lambung tersebut, belum mendapatkan mukjizat kesembuhan. Tetapi ketika saya meminta hikmat dari Tuhan, mulai berjalan pemulihan itu saya rasakan, dan saya bersyukur 3 bulan asam lambung, Great Anxiety, Physical itu bisa saya lewati. Inilah kehebatan yang luar biasa melalui hikmat yang telah Tuhan berikan kepada saya. Nah, dari bahan-bahannya sederhana itu saya melakukan setiap harinya, saya lakukan 3 kali sehari. Bahkan sampai sekarang ini pun, sekalipun saya sudah tidak merasakan panas, begah, keliengan, sensasi-sensasi itu sudah tidak bermunculan, tetap saya melakukannya ya. Saya melakukannya. Nah, demikian juga buat saudara-saudaraku, setiap saudara yang saat ini mengalami sakit, mintalah hikmat dari Tuhan. Pastinya tidak sama hikmat yang diberikan kepada saya dengan kepada saudara-saudaraku yang pastinya tidak sama. Ada juga yang melalui olahraga, ada juga yang melalui obat-obatan, ada juga yang melalui yang lain-lain. Tentunya tidaklah sama. Nah, tetapi saya berharap ketika saudara meminta hikmat, saudara tidak akan kecewa. Saudara pasti mendapatkan jamaan. Saudara pasti mendapatkan mukjizat dari Tuhan tersebut. Nah, di sini saya mau berbagi kembali, ada beberapa yang perlu saya sampaikan karena saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan kesembuhan. Tentunya saya berbagi terhadap saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit, bahkan ada yang 1 bulan, 2 bulan, sampai bertahun-tahun mengalami sakit. Nah, ingatlah, ketika lama kita tidak mendapatkan kesembuhan mukjizat tersebut. Oleh karena itu pesan saya, pola pikir kita harus dirubah. Yang dulu setiap ibadah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan meminta kesembuhan, tetapi rubahlah permohonan kita, permintaan kita setiap ibadah, mintalah hikmat.
dari Tuhan, supaya saudara menjadi orang yang bijaksana, mampu melalui permasalahan-permasalahan kesehatan yang sedang kita perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang bisa memotivasi, membangkitkan gairah saudara. Ketika saudara lemah pasti menjadi kuat, ketika saudara sakit janjinya Tuhan pasti digenapi, saudara mendapatkan kesembuhan.